Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini masih pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-6, yaitu hasad. Dan pada bab yang ke-6 ini memiliki 3 kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu menyebutkan pengertian hasad dan hukumnya. Yang kedua, menghindari sifat hasad dalam kehidupan seorang muslim. Dan yang ketiga, menjelaskan akibat dari sifat hasad. Namun pada video kali ini yang akan kita jelaskan hanya poin yang pertama, yaitu menyebutkan pengertian hasad dan hukumnya. Kita masuk pada poin bagian A. Apa sih pengertian dari hasad itu dan bagaimana hukumnya? Hasad secara bahasa dan secara istilah memiliki kemiripan yang sama, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengertian dari hasad adalah berharap hilangnya kenikmatan dari seseorang, baik berkaitan dengan urusan agama ataupun urusan dunia. Hasad juga memiliki ciri khas, yaitu seseorang membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap agar kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Ya. Ini ciri dari sifat hasad. Dan hasad juga memiliki nama lain. Di antaranya adalah iri atau dengki. Ya. Kita lebih kenal mungkin dengan bahasa iri, ya. Atau bahasa Arabnya disebut dengan hasad, yaitu membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Itu disebut dengan hasad. Ya. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, karena hasad atau iri atau dengki ini merupakan sifat yang tercela dan tidak layak dimiliki oleh seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka hukumnya haram. Ya. Tidak boleh sifat tersebut dimiliki oleh kita semua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk senantiasa berlindung dari sifat hasad dan dari kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan dari sifat hasad tersebut. Contohnya Allah berfirman di dalam surat Al-Falaq ayat yang ke-5. Allah berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan kita berlindung dari kejahatan orang-orang yang iri apabila dia iri. Ya. Kemudian di halaman berikutnya, halaman yang ke-42, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang perbuatan hasad, ya, kepada umatnya. Dalam sabdanya, beliau bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iyyakum wadh-dhann." Jauhilah kalian dari berprasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya berprasangka buruk adalah ucapan yang sangat dusta. Wala tahassasu wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan serta aib orang lain. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri, saling hasad, saling dengki. Ya, tidak boleh. Wala tadabaru, dan jangan saling mengacuhkan antara satu sama lain. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Di dalam hadis ini terdapat larangan untuk tidak berbuat hasad. Nabi SAW menyebutkan wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri, saling hasad. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat hasad itu merupakan ciri khas dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-109. Kalian lihat di dalam kitab itu Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, mereka menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah beriman, ya, menjadi kufur kembali. Artinya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ridho dan mereka menginginkan kita kembali, ya, atau ikut kepada agama mereka, ya. Karena rasa dengki yang ada di dalam hati-hati mereka. Makanya anak-anakku yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ini orang yang memiliki sifat hasad itu seperti orang Yahudi dan Nasrani. Bayangkan, buruk sekali, ya, disifati dengan mereka, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di dalam Al-Qur'an maghdubin alaihim waladhdallin. Maghdub, orang yang terkutuk, orang yang terlaknat. Siapa mereka? Kata para ulama adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Kemudian orang Nasrani waladhdallin, disebutkan orang tersesat. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi sungguh buruk sekali bahwa orang yang memiliki sifat hasad itu, ya, disamakan dengan mereka, wal'iyadzubillah, ya. Maka hindari atau jauhkan benar-benar sifat hasad itu dari dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka orang-orang Yahudi, ya, tidak iri, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena karunia Allah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil-dalil yang menjelaskan larangan untuk berbuat hasad. Ya, jadi kesimpulannya hasad itu tidak boleh, ya, hukumnya haram, ya, dan harus kita buang-buang, ya, kita buang jauh-jauh dari hati kita. Kita tidak boleh melihat orang lain, ya, orang lain yang mendapatkan nikmat, ya, punya sepatu baru, punya handphone baru, punya mobil baru, ya, kemudian kita iri. Tidak boleh, ya, kita iri kepada mereka kemudian berharap nikmat tersebut hilang. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang boleh itu namanya ghibtah, ya, yang namanya ghibtah itu lawan itu mirip dengan hasad, ya, tetapi ghibtah ini pengertiannya adalah berharap, ya, kenikmatan yang mengharapkan kenikmatan yang ada pada orang lain tetapi tidak mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari orang tersebut, ya, dan ini boleh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh, ya, hasad itu kecuali dalam dua perkara, ya. Hasad di sini maksudnya adalah ghibtah, ya, adalah ghibtah. Yang pertama, ya, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, ya, kemudian dia menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, ya, maka kita boleh iri kepada orang tersebut. Kemudian orang yang kedua yang boleh kita hasad atau kita ghibtah kepada mereka adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta,
Allah berikan kelapangan, kemudahan rezekinya, kemudian orang tersebut menjalankan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh ghibta kepada dua orang tersebut. Baik, cukup sampai di sini. Insyaallah taala ya. Kita akan lanjut pada video berikutnya, masih berkaitan tentang hasad. Hadza wallahu a'lamu bissawab.